Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, sukacita, kekuatan, dan semangat yang baru di hari yang baru di pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lewat renungan kami pagi ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami dan menolong kami, supaya kami Tuhan boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami, menguatkan kami, menolong kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan lewat renungan kita pagi ini yang tertulis dalam Amsal 2 ayat 16 sampai 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Asa paluahun dirin sian jolmani halak sileban, sian si babi jalang napa tabo-tabo hata-hatana, nau tumadikon hasoloan ni haposoonna, jala di halupahon padan tu debatana. Ai marongrong tu hamatea do bagasna, jala pate tu banua toru do akka dalanna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik, dalam ketidakbenaran, atau dalam kejahatan hanya karena terbawa oleh ucapan-ucapan manis seseorang yang membuat kita terpengaruh atau terjebak dalam kehidupan yang tidak benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu dalam kehidupan kita di dunia ini, kita seringkali diperhadapkan pada berbagai macam godaan, baik itu dalam perkataan maupun dalam tindakan yang seolah-olah menawarkan kesenangan semata, bahkan tanpa kita sadari kita telah terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang kelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika hal-hal yang demikian sering terjadi dalam kehidupan kita atau pernah kita alami, maka firman Tuhan hari ini dari Amsal 2 ayat 16 sampai 18 mengingatkan kita bahwa hikmat Tuhan dapat melindungi kita dari jalan yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam firman ini pengamsal memberi gambaran ketidaksetiaan dan kesalahan umat Tuhan bagaikan seorang perempuan jalang yang tidak menjaga kehidupannya dan kesetiaannya kepada pasangannya, dan yang melupakan janji-janjinya kepada Allah. Bapak, Ibu, hidup dalam kesetiaan merupakan suatu hal yang harus dimiliki dalam kehidupan setiap orang. Setia terhadap Allah maupun setia terhadap pasangan dan setia kepada hal-hal lainnya. Namun apabila kita melihat dalam realita kehidupan kita, tidak semua orang mau dan mampu hidup setia terhadap pasangannya. Apalagi setia, kesetiaan imannya kepada Tuhan. Seringkali manusia itu dikalahkan oleh godaan-godaan atau tawaran-tawaran dunia yang menawarkan kenikmatan semata saja.
Sebab itulah Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya kita memiliki hikmat di dalam Tuhan. Orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan tentu akan memiliki kesetiaan dan kehidupan yang benar. Karena hikmat yang daripada Tuhanlah yang dapat kita jadikan sebagai senjata dalam mengalahkan segala godaan-godaan yang bersifat dunia atau kesenangan semata. Atau dengan kata lain, orang yang tidak berhikmat tentu akan terjerumus dalam kehidupan yang tidak benar atau maut. Seperti yang tertulis dalam ayat 18. Karena jika hidup tanpa hikmat, maka rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari, melalui firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita supaya kita berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu menjauhi kejahatan-kejahatan dunia ini. Maka dari itulah, mari Bapak Ibu meminta hikmat kepada Tuhan. Mari mengenal dan hidup dalam firman-Nya, supaya dengan hikmat Tuhan kita dapat menjauhi kehidupan-kehidupan yang tidak benar. Hikmat Tuhan dapat kita jadikan sebagai senjata kita untuk melindungi kita dari kehidupan yang tidak baik. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.